power amplifier dari Value Acoustic VA15.4D. Ini power amplifier 4 channel kelas D. Ini layarnya layar sentuh. Kalian bisa setup di bagian ini. Ini untuk setup standarnya ya. Tapi kalau untuk setup fitur yang ada di power DSP VA15.4D ini, kalian bisa connect dengan laptop. Nanti softwarenya seperti ini. Ini sudah kami bahas sebelumnya, kalian bisa lihat videonya secara detailnya, bagaimana softwarenya dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, sebentar kita akan sedikit membahas saja di bagian depan di power VA15.4D ini. D ini artinya dia dan T ya. Jadi power VA15.4D ini power 4 channel kelas D dan sudah ada Dante-nya. Jadi untuk koneksinya bisa menggunakan analog, bisa juga IS/EBU input, dan bisa Dante dengan kabelan. Jika kalian mixernya sudah menggunakan mixer digital yang ada koneksi Dante, kalian bisa gunakan koneksi Dante langsung connect dengan power amplifier ini. Nah ini dengan power 1 atau lebih, kalian bisa hubungkan langsung di laptop dengan jarak yang jauh, cukup dengan kabelan. Nah seperti ini contohnya. Ini contohnya. Contoh sederhananya seperti ini. Ya, kabelannya kalian bisa link. Ini yang dari atas nih, kabelan yang atas. Ini yang primer. Kemudian bawahnya sekunder, langsung ngelink ke bagian bawah. Jika ada power yang lainnya, kalian bisa link lagi ke power berikutnya. Tapi kami sarankan kalian bisa gunakan switch hub supaya setiap power masuk ke hub masing-masing. Oke. Nah ini contohnya dari power ke power link. Kemudian yang ini masuk ke laptop. Ini karena laptopnya tidak ada port untuk LAN-nya, saya menggunakan converter dari USB ke LAN seperti ini. Oke, sedikit akan membahas untuk wattnya berapa. Kalau power VA15.4D ini di 8 ohmnya 1500 watt kali 4 channel. Untuk di 4 ohmnya 2000 watt per channelnya di 4 ohm. Oke, nah ini input. Input kalian bisa pilih sensitivity-nya di atas dan di bawah sama ya. Di sini kalian bisa pilih sensitivity-nya. Sumbernya bisa analog, bisa IS, bisa juga Dante ya. Ada 3 pilihan, analog, IS, Dante. Kemudian sensitivity-nya kalian bisa ubah di sini dari 12, 6, ataupun 0. Ini semakin kecil angkanya ini artinya semakin kenceng outputnya. Nah ini yang standarnya di 12 dBu untuk input sensitivity-nya. Ini juga kalian bisa tes signal dari setiap outputnya langsung dari sini. Tes signalnya ada sine wave, white noise, pink noise. Yang umum biasanya kita menggunakan pink noise. Nah contohnya seperti ini. Jadi kita bisa cek power ini apakah kondisinya baik. Kalian bisa coba untuk tes signalnya di pink noise ini langsung. Oke. Kemudian di bagian output. Nah, di bagian output ini ada metrik. Metrik defaultnya seperti ini. Ini untuk outputnya. Kalau bridge seperti ini. Nah, ini jadi satu-satu yang dipakainya. Oke. Kemudian untuk levelnya di sini masing-masing ya. Kalau ini level untuk output, kalian bisa ubah di sini, kemudian diputar yang bagian ininya. Ya, diputar bagian ini, nanti akan turun. Lihat angkanya ini turun nih. Ya, kita normalkan ke 0. Nah, kalau ini masternya, jadi master keseluruhan dari 4 outputnya ini masternya. Oke, kalau di inputnya sama tadi, di inputnya juga bisa diubah, input A, B, C, D-nya, outputnya, output 1, 2, 3, 4-nya masing-masing bisa disesuaikan untuk levelnya. Kemudian channel gaining, ini kalian bisa link untuk settingannya di sini. Kemudian ini preset. Ini presetnya bisa banyak sekali. Kalian bisa setting powernya, kemudian save preset di dalam powernya ini. Nanti tinggal load aja di sini. Kemudian IP-nya, nah ini ada 2 IP. Kalian bisa gunakan IP yang sebelah kiri ini untuk setup connect dengan laptop atau PC, sedangkan yang sebelah kanan ini IP untuk Dante. Kalian bisa samakan, bedain di bagian belakang atau bedain
IP-nya antara kiri dan kanan supaya protokolnya IP-nya berbeda. Kemudian di sini, nah ini ada pengaturan, ini namanya, ini standby atau mau langsung. Nah, kalau ini power on, ini kalau posisi on artinya begitu on power dia langsung akan on. Kalau standby dia akan standby. Kemudian bahasanya bisa bahasa Inggris, kemudian auto lock, layarnya akan ngunci, berapa lama, kemudian save modenya monitor atau off. Oke, kemudian di sini, nah ini kalian bisa sesuaikan untuk kebutuhan. Di sini ada beberapa parameter, contohnya di sini. Ini ada untuk limiter. Limiternya kalian bisa pilih berapa ohm. Contohnya seperti ini 8 ohm atau 4 ohm. Ya, di sini contohnya seperti ini. Ini 1750, kalian bisa ketik aja di sini. Nah, ini untuk 8 ohmnya maksimal di 1500. Kalau 4 ohmnya kalian bisa ketik di 2000 watt di sini ya. Oke, di sini ada power, voltage, current atau ampere dan impedance. Ini juga bisa digunakan untuk high voltage atau high impedance yang di sini misalkan kalian bisa klik di sini, ini kalian bisa pilih 70 volt. Ini biasa digunakan untuk instalasi menggunakan speaker, contohnya TOA dengan matching trafo, kalian bisa gunakan power ini juga. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat secara real time untuk temperatur, power, voltage, ampere dan impedance. Oke, kemudian di sini ada port USB untuk connect ke laptop. Jika kalian menggunakan USB langsung aja koneksikan ke laptop, dan ini ada encoder yang digunakan untuk mengubah parameter yang ada di sini. Oke, kemudian di bagian belakang. Ini di bagian belakang outputnya ada binding pos dan speakon. Kita bahas di bagian inputnya dulu. Nah, kalau di bagian input, di sini terlihat ada input. Inputnya A, B, C, D. A, B, C, dan D. Yang atas sama ya. Nah, ini inputnya bisa ISEBU di sini, kemudian input Dante juga di sini. Ini untuk LAN-nya kalian bisa gunakan untuk audio signal dan juga untuk kontrol software. Di link seperti ini. Oke, kemudian ini ada GPIO koneksi RS485, RS232 ini, tapi ini tidak digunakan. Ya, untuk inputnya semua input ada linknya ke bawahnya. Kalian bisa link antar power, misalkan menggunakan koneksi analog, kalian link aja ke sini, ke sini. Jadi kabel di rak-nya lebih rapi. Kemudian untuk outputnya ada binding pos dan juga speakon di sampingnya. Channel 1 plus 1 minus, channel 2 plus 2 minus. Ya. Ini di sini. Untuk bridge kalian bisa gunakan bridge channel 1 plus, channel 2 plus. Untuk bridge kalian bisa juga bridge di sini atau di speakon. Ini sama ya, ini speakon yang ini speakon yang ini. Oke, yang ini output yang sampingnya ini sama. Ini speakon ini speakon ini. 3, 4 di sini. Oke, di sini ada kipas untuk pembuangannya, dan di sini ada saklar on off-nya di sini ya. Ini ada 2 unit yang siap dikirim ke Bali. Nah, oke. Nah, cara menghubungkannya kalian jika menggunakan laptop, sini kalian bisa pilih di bagian atas. Ini karena sudah terhubung, saya coba close dulu ya. Nah, di sini pastikan IP-nya ini harus seperti yang sebelah kanan ya. Kalau kalian lihat di sini ada 2 IP yang terdeteksi. Kalian gunakan IP yang sebelah kanan, mulai dari 169.254.219.207. Nah, setiap laptop ini akan berbeda IP-nya. Kalian bisa atur nanti, sesuaikan dan bedain di bagian ujung belakangnya di power. Caranya gini. Di sini bagian ini IP setting. Nah, lihat di sini. Kalian bisa ubah-ubah di bagian atas ini. Ya. 169.254.219 dan ujungnya yang dibedain setiap powernya. Jadi ujung ini yang memberikan IP atau ID setiap powernya. Kalau subnet masknya ini 255.255.000. Oke, yang lainnya nggak perlu di setting. Jika udah,
klik aja settingnya ini, tekan aja, nanti dia akan otomatis merubah dan baru bisa connect ke laptop. Oke, kita coba nih untuk connect ke laptop. Misalkan ini belum ada, kalian masuk ke koneksi, pilih bagian port. Nah, untuk USB kalian jika menggunakan kabel USB, kalau TCP ini dengan kabel LAN. Oke, dia otomatis. Nah, seperti ini. Jika seperti ini artinya kabelnya sudah terhubung tapi tidak connect dengan si amplinya. Oke, kalian kembali ke sini dan di sini kalian bisa ubah IP-nya. Biasanya di bagian ini aja, 219. Nah, ininya biarkan. Oh, gateway-nya harusnya tadi dirubah. Ini udah connect 1. Nah, ini belum. Saya ubah IP-nya. Ubahnya bisa di sini 219 254, misal saya ubah menjadi 2107. Oke. Close. Oke. Sekarang sudah terhubung. Nah, sekarang sudah terhubung ya. Jadi ini power 1, power 2. Nah, untuk mengetahui di sini selain dari IP, contohnya di sini IP-nya ujungnya 107. Nah, 107 di sini yang mana nih? Yang atas 103, yang bawah 106. Ya. 106. Nah, artinya kenapa? Karena tadi kita ubah di sini. Kita bisa close kalau mau sama. Kita close, scan ulang. Connect. Atau di sini scan ulang. Nah, ini 107 tetap 107, di sini sudah berubah 107. Ya, 107. Ini sudah berubah 107 dan ini langsung terhubung. Ya. Ini sudah terhubung. Nah, caranya selain dengan IP, jika dari jauhan kalian bisa cek ini dengan caranya tekan yang bagian ini, call. Nah, jika ini posisi kedip-kedip, di layar akan terkedip-kedip seperti ini. Nah, ini artinya power ini yang ini. Nah, jika sudah kalian bisa off-in dan kalian bisa cek yang atas sama. Nah, ini seperti ini. Jadi ini kedip-kedip artinya power yang atas. Oke. Ini untuk mengidentifikasi power mana yang akan kita setup di sini, di PC controlnya. Oke, setelah sudah kalian bisa lihat di sini untuk parameter-parameternya. Di sini inputnya bisa pilih di sini juga, mulai analog atau yang lainnya, AES dan Dante. Kemudian kalian bisa setup noise gate-nya, tapi ini jarang sekali digunakan ya untuk noise gate-nya di sini. Setiap channel, kemudian ada PEQ. Nah, untuk PEQ-nya di input ini banyak sekali, ada 31 band PEQ di power ini. Ya, per inputnya, jadi setiap input punya band PEQ sebanyak 31 band PEQ. Kemudian ada delay-nya ini banyak banget. 80 millisecond cukuplah untuk power, 80 millisecond di input, ini udah cukup. Kemudian metrik, nah metriknya ini ada 2, ini metrik input, ini metrik outputnya. Kemudian di sini ada PEQ. Nah, PEQ di bagian input dan output sama ya. Di output ada 10 PEQ dan ada crossovernya. Di input juga sama sih, ada crossovernya. Di sini ada crossover dengan maksimal 48 dB per oktav untuk slope-nya. Kemudian di sini ada delay-nya, kalau di bagian output delay-nya 20 millisecond. Ya, udah cukup sih kalau untuk di bagian output. Kemudian kompresor dan di sini limiter. Nah, limiternya kalian bisa pilih voltage ataupun power. Mau berapa watt di sini. Oke. Nah, kembali lagi ke bagian VIR. Nah, VIR di sini ada 3 pilihan yang kalian bisa setting untuk VIR-nya. Yang pertama, kalian bisa gunakan VIR
filter yang di sini. Nah, di sini ada filter, di sini ada low pass, high pass, band pass, low pass, dan flat ya. High pass, low pass, band pass, flat. Oke. Nah, cara yang kedua, kalian bisa desain di sini. Desain fir-nya langsung di dalam powernya. Dan ini kalian bisa atur secara manual di bagian ini untuk auto mengkoreksi frekuensi di sini, untuk koreksi si pasenya di sini, dan generate langsung aja di sini. Generate-nya kalian bisa pilih. Nah, ini fir-nya maksimal di 2048 tab, sangat besar sekali. Untuk di SP belum ada yang sebesar ini. Ini untuk di power bisa maksimal di 2048 tab. Ini akan menjadi lebih halus ya untuk suaranya. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa import file koreksi yang kalian desain dari pihak ketiga softwarenya. Contohnya Vir Designer, Filterhouse, ataupun yang lainnya. Oke, ini beberapa fitur yang kalian bisa lihat di video kami yang sebelumnya. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dari video-video yang sebelumnya. Oke, yang mau order langsung aja ke kami VA Pro Audio. Produk dari Value Acoustic, ini VA 15.4D, power 4 channel yang sangat powerful, karena ini bisa digunakan untuk full ring ataupun untuk subwoofer. Oke, terima kasih, sampai jumpa.